Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, wanita ini sebenarnya adalah tetua dari sekte Tianhu. Chu Guangsheng sedikit terkejut. Dia memang memiliki perasaan samar sebelumnya, bahwa Pavilion Master Sus memiliki asal-usul yang luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka, orang yang luar biasa ini adalah tetua dari sekte Tianhu. Dia menggelengkan kepalanya. Dia masih merasa sangat tidak percaya. Bagaimanapun, seorang tetua yang bermartabat dari sekte Tianhu, perilakunya di Menara Tianqi bisa disebut centil dan bahkan nakal. Ketika dia memperhatikan Master Pavilion Shu, dia juga menyadarinya dan segera melihatnya dengan sedikit rasa menggoda di matanya. Sebagai tanggapan, Chu Guangsheng memilih untuk menarik pandangannya dan tidak terlalu banyak melakukan kontak mata dengannya. Karena sekarang dia tidak boleh berhubungan terlalu dekat dengan orang-orang dari sekte Tianhu. Jika tidak, maka akan sangat merugikannya begitu identitasnya terungkap. Pria kecil yang menarik. Sudut mulut Master Pavilion Shu sedikit terangkat, dan seluruh wajahnya tampak sangat menawan, membuat banyak pria melirik dengan mata berapi-api. Pada saat ini, udara di langit tiba-tiba melonjak seperti gunung, dan gelombang aura yang sangat menakutkan menyapu dari kedalaman sekte Tianhu. Seperti binatang buas berusia berabad-abad yang telah terbangun. Aura yang menakutkan. Ekspresi Chu Guangsheng memadat. Gelombang ini begitu kuat, bahkan dia tidak bisa merasakan kedalamannya. Tapi yang pasti adalah bahkan gabungan semua sekte Tianhu di depannya tidak bisa dibandingkan. Itu adalah master sekte dari sekte Tianhu. Adegan itu hening untuk beberapa saat, dan kemudian terdengar seruan. Banyak orang melihat ke arah belakang aula dengan wajah berapi-api. Mata mereka penuh dengan kekaguman. Pemimpin sekte Tianhu ini adalah penguasa seluruh benua Tianhu, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Saat berikutnya, sekelompok murid dari sekte Tianhu berlutut. Orang-orang ini dengan ekspresi fanatik di wajah mereka, dengan rasa hormat yang mendalam di matanya. Bagi mereka, pemimpin sekte adalah keyakinan di hati semua murid sekte Tianhu, dan pilar spiritual seluruh kota Tianhu. Lihat Master Sekte. Ketika sosok samar-samar muncul di langit yang jauh, semua murid sekte Tianhu menundukkan kepala dan berteriak. Dan suara mereka mengguncang langit. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tetapi juga para tetua dari sekte Tianhu. Tubuh mereka setengah tertunduk. Dan mereka dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangan ke arah belakang aula. Terlihat sangat hormat. Dipengaruhi oleh hal ini, orang-orang dari semua sisi yang diundang. Di sekitar alun-alun ketakutan oleh aura tersebut. Dan mereka semua menundukkan kepala dengan ekspresi kagum. Apakah ini pemimpin dari sekte Tianhu? Chu Guangsheng tidak bisa nahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat. Lalu menatap dari dekat sosok yang mendekat dengan cepat dari kejauhan. Itu adalah pria berjubah putih, wajahnya dingin dan serius. Dan matanya menunjukkan tekanan karena sudah lama berada di posisi tertinggi. Membuat orang tidak berani memandangnya langsung. Yang paling mengejutkan adalah terdapat garis aneh di antara alis pria tersebut. Dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah rubah langit dengan bentuk yang agak aneh. Menurut berita dari sekte Tianhu, karena pemimpin sekte telah muncul, VR juga pasti akan muncul, kata Chu Guangsheng pelan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pemimpin sekte Tianhu muncul di atas alun-alun,
dia tidak menemukan jejak Liu Fei'er. Apa yang terjadi? Ekspresi Chu Guangsheng berubah, dan seluruh suasana hatinya menjadi tidak tenang. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, menekan emosi yang berfluktuasi dalam hatinya, dan tidak memilih untuk mengambil tindakan secara membabi buta. Situasinya tidak jelas sekarang, dan bukanlah hal yang baik baginya jika dia memperingatkan musuh. Jadi dia perlu menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan Sekte Tianhu. Selama periode ini, pemimpin Sekte Tianhu mengamati seluruh penonton tanpa sadar menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap tatapan yang menindas itu. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Chu Guangsheng diam-diam terkejut, dan dia mengintimidasi semua orang yang hadir hanya dengan mengandalkan auranya yang terbuka. Hanya saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Karena kalian ada di sini, kenapa kalian tidak muncul? Di bawah tatapan mata menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin Sekte Rubah Langit mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan di langit. Setelah mendengar kata-kata ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh pemimpin Sekte Tianhu, dan ekspresi mereka segera berubah. Beraninya kami tidak muncul saat diundang oleh Master Sekte Tianhu. Terdengar suara tawa yang keras, menciptakan tekanan angin yang kencang. Itu adalah pemimpin Sekte Jiyuang, yang Lingsang. Seorang pria memandang pria yang baru masuk dan berseru kaget. Begitu kata-kata ini keluar, mereka terlempar ke danau seperti batu terbang, merusak kedamaian di alun-alun. Sebagian besar orang yang hadir memiliki latar belakang tertentu, jadi wajar saja jika mereka pernah mendengar tentang Sekte Sembilan Yang. Menurut senior di sekte tersebut, Sekte Sembilan Matahari adalah kekuatan yang sangat kuno di benua Tianhu dan telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Karena dia tidak menonjolkan diri, hanya sedikit orang yang mendengar tentang dia. Namun, meskipun reputasi Sekte Jiyuang tidak jelas, fondasinya cukup kuat. Ada rumor bahwa Sekte Tianhu mengadakan kontes rahasia dengan Sekte Jiyuang lebih dari 10 tahun yang lalu. Tetapi hasil akhirnya tidak ada bandingannya. Yang Lingsang yang mengenakan jubah menertawakan kerumunan di alun-alun dan memimpin beberapa orang kuat dari sekte tersebut jatuh ke sisi Master Sekte Tianhu. Dasar hantu sialan, kamu berlari begitu cepat. Suara kebencian terdengar, menyebabkan senyum di wajah yang Lingsang membeku seketika sebelum memudar. Mengapa wanita merepotkan ini ada di sini juga? Dia mengernyitkan wajahnya. Dilihat dari arti kata-kata ini, orang yang datang seharusnya adalah pemimpin Sekte Jiyuan, Nanggong Linger. Mendengar ini, beberapa orang yang mengetahui cerita di dalam tiba-tiba merasa aneh. Sekte Jiyuan juga merupakan kekuatan kuno dengan fondasi yang kuat. Dan menurut rumor yang beredar, setiap pemimpin Sekte Jiyuan akan mengganggu pemimpin Sekte Sembilan Yang, menciptakan hubungan yang buruk atau cerita yang baik. Mendengar komentar yang datang dari sekelilingnya, Chu Guangsheng melihat dengan rasa ingin tahu, dan melihat seorang wanita mengenakan gaun hijau tua muncul di atas alun-alun. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dengan sosok montok dan wajah lembut, yang memancarkan aura dewasa yang menawan. Namun, untuk kecantikan yang begitu menyentuh, pemimpin Sekte Sembilan Matahari menutupi wajahnya dengan tangannya, terlihat agak ketakutan. Begitu gadis ini datang, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang tenang. Suhu antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat pesat pada saat ini, dan cahaya merah menyala memenuhi udara, menempati separuh langit. Orang-orang dari domain api.
Beberapa orang yang bersembunyi di antara kerumunan berkata dengan mata berbinar, "Hahaha, sekte api datang untuk berkunjung." Saat berikutnya, tawa yang jelas datang, membawa nafas api yang panas menyapu dari kejauhan. Nyala api bagaikan langit menyapu langit dan menutupi bumi dari kejauhan. Di langit yang penuh api, sosok tubuh muda berjalan perlahan di atas gelombang api. Api putih dari sekte api. Melihat sosok muda yang diselimuti api yang ganas, beberapa orang tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka saat berseru. Meskipun orang-orang dari 10 negeri tidak akan terlalu mencolok setelah memasuki tanah terlantar, tetapi jenius nomor 1 dari Sete Liho di depannya bertindak tidak bermoral dan dikenal banyak orang di kota Tianhu. Dan kekuatannya juga cocok dengan kesombongan ini. Banyak veteran kuat yang bahkan tidak bisa melewati satu putaran di tangannya. Di antara mereka, bahkan ada orang yang sangat kuat yang telah mencapai Rana Zotian tingkat ke-7. Dia mencoba menekan kesombongan Baiyan, tetapi hasil akhirnya adalah banyak orang yang tercengang. Karena hanya dengan satu gerakan, praktisi Rana Zotian tingkat ke-7 dikalahkan dengan muntah darah dan kehilangan semangat juang. Orang ini sebenarnya juga ada di sini. Beberapa orang memiliki ekspresi aneh di matanya. Samar-samar mencium bau sesuatu yang tidak biasa. Tampaknya festival ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Cukuang Seng melirik Baiyan dan ekspresi berfluktuasi. Dengan kekuatannya yang tak terduga, dia adalah orang yang paling menakutkan di antara generasi muda yang dia temui sejak memasuki tanah terlantar. Hanya jenius teratas dari sekte api yang memiliki kekuatan tirani. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat domain suci, yang peringkatnya jauh di atas domain api. Saat ini, dia merasa kekuatannya sendiri tidak mencukupi. Jika dia ingin bersaing dengan pemain top sejati di 10 negeri, dia masih perlu menjadi lebih kuat. Setelah menyelamatkan wanitaku, kali ini, aku akan pergi ke benua dewa dan iblis, kata Cukuang Seng dengan mata berbinar. Dalam proses selanjutnya, beberapa kekuatan besar muncul satu demi satu. Meskipun latar belakang kekuatan ini tidak bisa dibandingkan dengan sekte Jiuyin, mereka masih bisa disebut merek lama. Tuan Tianhu, sekarang semua orang sudah ada di sini. Bisakah Anda memberitahu kami alasan mengundang kami datang ke sini? Baiyan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, pemimpin sekte Tianhu melirik orang-orang di bawah, dan matanya akhirnya tertuju pada altar. Festival ini berbeda dari yang sebelumnya. Dia tersenyum ringan. Oh, Baiyan mengangkat alisnya dan ada tatapan aneh di matanya. Tuan Tianhu tersenyum, tapi apa yang dikatakan mengejutkan hati praktisi top seperti Baiyan. Saya ingin tahu apa yang ada di antara Anda yang pernah mendengar bahwa ada beberapa perubahan aneh di benua yang berdekatan dengan benua Tianhu saya. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar orang yang hadir tampak bingung, kecuali untuk beberapa orang. Matanya berkedip-kedip, seolah dia telah menebak sesuatu. Melihat keributan di kerumunan di bawah, Baiyan dan yang lainnya saling memandang, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya ambisi Master Sekte Tianhu tidaklah kecil. Tuan Tianhu, Anda tahu, jika Anda ingin masuk ke sana dengan kekuatan orang-orang seperti kita sekarang, mungkin sulit untuk melakukannya. Mendengar ini, pemimpin Sekte Tianhu tersenyum tipis, menunjuk ke altar di depannya dan bertanya, tahukah Anda asal-usul altar ini? Mendengar kalimat ini, Baiyan dan yang lainnya tampak bingung, dengan sedikit isyarat kebingungan dalam ekspresi mereka. Mata Cukuang Seng bersinar,
dan dia melihat ke altar besar itu lagi. Saat matanya tertuju pada patung rubah langit, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mungkinkah ini asal muasal patung ini? Hahaha. Melihat kebingungan di mata semua orang, pemimpin sekte Tianhu menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya keluar mengenai patung Tianhu. Seluruh altar bergetar hebat, dan kemudian patung rubah langit mulai berubah. Kumpalan gas abu-abu gelap muncul darinya, tertinggal di langit di atas alun-alun. Dalam sekejap, fluktuasi aneh dan sangat dingin menyebar dengan tenang. Apakah ini energi kematian dari tanah kematian? Pupil Cu Kuangseng menyusut saat dia terkejut. Bukan hanya dia, Baiyan dan yang lainnya juga mengenali asal-muasal gas abu-abu tua tersebut dan langsung terlihat kaget. Patung ini, Baiyan menatap Master Sekte Tianhu dan bertanya dengan heran. Seperti yang sudah kamu duga, patung ini tidak berasal dari benua Tianhu, tetapi separuh lainnya dari tanah terlantar, yaitu tanah kematian. Suara samar dari Master Sekte Tianhu terdengar. Tak terhitung jumlahnya orang-orang yang terlihat ngeri. Mereka menatap patung rubah putih itu dengan tidak percaya dan sangat terkejut. Benda ini sebenarnya berasal dari tanah kematian. Tidak heran mereka bisa bertindak seperti ini. Tempat seperti tanah kematian, tempat berkumpulnya para mayat hidup, adalah tempat yang sangat menakutkan bagi semua orang yang tinggal di sana. Apa maksud dari pemimpin sekte? Baiyan berkata dengan keraguan di wajahnya. Mendengar ini, pemimpin sekte Tianhu tersenyum tipis lalu berkata, selama kita bekerja sama, kita bisa menggunakan patung rubah langit ini sebagai daya tarik untuk membuka jalan menuju tanah kematian. Wajah orang-orang di bawah merasa ngeri. Tetapi bahkan ekspresi Baiyan dan yang lainnya pun berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan tempat berbahaya seperti tanah kematian? Orang-orang ini benar-benar ingin memasuki tanah kematian. Ekspresi Cu Kuangseng terlihat kaget. Pemimpin sekte Tianhu bukanlah orang bodoh. Jadi dia secara alami sangat sadar akan bahaya tanah kematian. Namun meski begitu, dia masih menghabiskan banyak usaha untuk menggunakan festival tersebut, untuk memanggil orang-orang kuat dari semua pihak, untuk mendiskusikan pembukaan jalan menuju tanah kematian. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada semacam godaan di tanah kematian yang menarik bahkan Master Sekte Tianhu untuk mengambil risiko sebesar itu. Apa itu ada hubungannya dengan VR? Dia mengatupkan telapak tangannya dengan tenang. Samar-samar di hatinya merasa bahwa urusan hari ini akan sangat sulit. Kenapa? Apakah kamu takut? Pemimpin sekte Tianhu memandang Baiyan dan yang lainnya berkata terus terang. Kamu harus tahu kenapa aku mengusulkan untuk memasuki tanah kematian. Mendengar kata-kata ini, Baiyan dan yang lainnya saling memandang dan diam-diam menggertakkan gigi. Seberapa yakinkah Master Sekte itu? Bahaya tanah kematian membuat mereka tidak berani menginjakan kaki dengan mudah. Jika mereka tidak cukup percaya diri, betapapun bagus hartanya itu, mereka akan memilih untuk menyerah. Karena apa gunanya mendapatkan harta jika kehilangan nyawa? 50%. Setengah hidup, setengah mati. Master Sekte Tianhu mengulurkan 5 jari dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar hasil ini, Baiyan dan yang lainnya terdiam cukup lama, lalu mengangguk. Kepastian 50% sudah cukup bagi mereka untuk mengambil risiko ini. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Master Sekte Tianhu semakin kuat. Dia menatap ke arah semua orang, dan suaranya yang samar-samar menyebar.
Selanjutnya, mari kita lihat apakah muridku yang baik dapat membantu kita untuk membuka jalan menuju tanah kematian. Terima kasih.